Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, welcome back to my channel about IT, and we specific now we will learn about HTML code. Dan last week we have learned about what is that? Maybe we have learned about communicate between server and client, and then we have learned about the simple code of HTML. Now kita akan memulai dari basic, teman sekalian. Jadi kita akan memulai dari text manipulation. Jadi karena gini, ketika kita belajar, maka apa namanya, yang biasanya kita lakukan itu adalah we will start from easy one. Jadi kita memulai dari yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, first kita akan memulai, we will start from the text manipulation. Nah, di text manipulation ini juga nanti akan kalau misal kita dalemin juga akan banyak juga teman-teman ya. Jadi nanti setelah kita menyelesaikan teks manipulasi teks yang ada di kode HTML, sebenarnya kita bisa masuk ke desainnya berupa CSS. Nah, ini juga sebenarnya teks bisa kita kategorikan sebagai teks manipulasi juga. Sehingga nanti ketika kita belajar sebuah web programming, setelah text manipulation selesai, and then we will continue to image manipulation, and then after that we will learn about animation and then movies. Jadi tahapannya seperti itu. So kita akan memulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, about text manipulation. So what is that? This one. First about heading. Jadi di gini teman-teman. Jadi di HTML code itu ada istilah heading 1 until heading 6. Jadi biasanya kalau dalam ini juga dipakai di dalam ini ya, optimasi sebuah website. Jadi tidak hanya sekedar gaya-gayaan doang, tidak. Jadi ini ada maksudnya. Ada skala prioritas ketika sebuah coding yang kita buat, kemudian coding ini diterjemahkan katakanlah oleh mesin pencari. Nah, mesin pencari itu menerjemahkan header yang H1 ini akan diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, itulah kenapa ketika ada di content management system CSS seperti WordPress, Joomla, and the other, nah untuk title-nya dari sebuah artikel itu biasanya akan dijadikan sebagai heading. Nah, tentu ketika dibiarkan apa adanya pasti tidak enak ya dilihat. Makanya ada pengolahan berupa CSS tadi. Tapi kita akan mempelajari terlebih dahulu wujud heading 1 until heading 6 itu seperti apa. Nah, kita akan implementasikan ke coding yang akan kita buat. Kita akan melihat what is different between perbedaan besarnya seberapa sih dari heading 1 until heading 6. Oke, next kita akan masuk ke bagian codingnya. Kalian bisa buka text editornya. Kalau di sini Ustadz menggunakan Notepad, tapi nanti maybe Ustadz akan lain kali Ustadz will use Notepad plus ya, biar kita tahu what is different, dan ternyata ketika kita menggunakan Notepad plus ada banyak benefit yang kita dapatkan. Oke. We start from the blank document ya. Jadi biasakan sekalian ketika kalian belajar coding itu biasakan kalian typing secara manual, bukan copy paste dari coding yang sudah ada. Biasakan seperti itu ya. Oke, kita start from HTML. And then directly we close the tab with HTML biar nggak bingung nanti. Oke, kemudian
Selanjutnya adalah head. Kemudian kita juga akan tutup dengan head. Nanti akan Ustadz explain apa aja sih yang di dalam head itu ya. Sebenarnya ada aksesorisnya, friend. Ustadz have tell about that, right? Jadi ketika kita anatominya dari sebuah coding HTML kemarin kita sudah pelajari bahwa ada head, ada body, dan masing-masing punya aksesoris seperti halnya kalian ya. Bagian head, bagian kepala, ada jilbab maybe untuk yang muslimah, and then there is anting-anting. What is that? There is a cap. Nah, untuk yang badan ada aksesorinya juga. Dari cloth, kemudian ada kalung, dan what are many, right? Oke, so di mana letak dari heading tadi? Jadi header or heading tadi itu ada di body, ada di body karena ini nanti akan ditampilkan di layar monitor. Nah, kita akan membuat sebuah tulisan. For example, Ustadz will type like this. Nah, untuk heading ini ada tag pembuka teman-teman ya. Nanti juga ada tag penutup. Seperti halnya ini tag pembuka, ini tag penutup. Seperti itu ya. Jadi untuk heading juga seperti itu. Oke. Ustadz will type the simple sentence like this. My full name is Ahmad Musyrifin. Nah, after this, setelah kalimat ini selesai, so we will close with the close tag. Nah, sama H1 seperti ini. Nah, oke. Ini adalah H1. Kemudian let's continue to heading 2. Jadi sama ya. Kalau ini nggak apa-apa kita copy paste, kan bukan kode ya. Oke, kemudian we close and then with H2. And then please continue to heading 3. Okay, this is a code about heading. Jadi code ini nanti akan kalian simpan ya, kalian simpan. We will use this code for learn about heading. So silahkan kalian capture or you type like this yang yang seperti ini. Kemudian setelah kalian selesai membuat di notepad dan kalian save, save-nya, do you still remember how to save this document? Start ulangin lagi ya, how to create HTML document. G9. Okay, so for example, this one is heading. Misal your name ya, your nickname, and then heading. Nah, don't forget
to give the extension .html. Don't forget to give this extension. And then after that, click save. So this is our document now. Nah, tugasnya adalah kalian create dokumen HTML ini, kemudian after you save the code, nanti kalian buka dokumen HTML-nya. Bagaimana cara buka dokumen HTML-nya? Caranya adalah mana tadi? Kalian buka ini di bagian the place you save the document. Tempatnya terserah kalian ya, di PC kalian letakkan di mana. Yang penting kalian remember the document. Kalau Ustadz di bagian this one lagi tadi ya. This one G9 and then this one. Nah, caranya adalah just double click this file. Oke, double click this file. Kemudian tugasnya kalian adalah setelah kalian menyimpan file codingnya, kemudian kalian buka by double click this icon, kan kebuka tuh friend. Nah, hasilnya apa? Silahkan capture or foto, kemudian hasilnya capturean tadi please submit to Savannah e-learning. Itu tugas pertama ya. Oke, now we continue. Tadi kita sudah membahas about heading, right? H1 until H6. Nah, next teman sekalian, ini sebenarnya tidak menjadi hal yang wajib ya di dalam sebuah coding HTML. Jadi gini, coding kita yang kita buat without comment can run well, but sometimes we will need one. Jadi karena apa? Gini teman sekalian, ketika kita bekerja, of course kita tidak sendirian, right? Maybe we have team, dan maybe project yang kita kerjakan mungkin nanti akan diteruskan oleh orang lain, atau kita mungkin akan pindah ke divisi lain. Whatever the condition, tapi yang penting di situ kita meninggalkan jejak menjelaskan tentang kode yang kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Ustadz akan mengawali dari Microsoft Excel ya. Microsoft Excel. Ustadz coba sebentar. Ini masih running? Oke, Ustadz akan coba di bagian Excel terlebih dahulu. Misal Ustadz punya seperti ini, tabel ya. Nomor induk, kemudian nama lengkap, kemudian ada alamat. Nah, gini. Nomor induk, misal Ustadz akan menjelaskan ke timnya Ustadz atau orang yang nanti mengerjakan atau mengembangkan tabel ini bahwa Ustadz akan memberitahu bahwa nomor induk ini adalah nomor induk siswa yang dibuat oleh Savannah. Jadi untuk data kalian itu kan ada NISN, ada nomor induk ya, ada NISN, ada NIS istilahnya. Nah, Ustadz akan memberitahukan ke tim atau ke orang yang nanti melanjutkan atau mengembangkan tabel ini bahwa ini adalah nomor induk yang didapatkan atau yang di-create by Savannah. Nah, cara memasukkannya just insert comment. Nah, Ustadz akan jelaskan di sini. Ini adalah nomor induk sekolah yang di-create oleh Savannah. Oke. So, di sini ketika Ustadz menyerahkan
atau ada orang yang melanjutkan pekerjaan Ustadz. So, orang yang tadi melanjutkan atau meneruskan pekerjaan Ustadz, ketika melihat tanda seperti ini, dia akan membaca, wih, oh ternyata ini adalah nomor induk yang di-create oleh Savana. Oke, bukan nomor induk yang di-create oleh Dinas Pendidikan. Nah, kemudian misal di bagian alamat. Ustadz akan memberikan penjelasan, isikan sesuai dengan alamat yang ada di kartu keluarga. Oke, so ketika orang yang melanjutkan atau yang mengembangkan tabel ini, maka dia akan mengetahui bahwa alamat itu adalah alamat yang ada di kartu keluarga, bukan alamat sekarang. Karena maybe sometimes you move to another place, tapi arsip kependudukannya masih arsip yang lama, alamat yang lama. Nah, maka untuk mensinkronkan data sekolah dengan data dari Dukcapil, Ustadz memberikan kategori atau memberikan batasan bahwa alamat ini harus diisi dengan alamat yang ada di kartu keluarga. Jadi teman sekalian, orang yang melanjutkan tabel ini atau yang mengembangkan, they know that ada batasan, ada peraturan yang dipakai oleh desain terdahulu. Jadi tidak bingung, friend. Yang maju tidak bingung. So, ini juga teman sekalian berlaku untuk HTML code. HTML, program HTML yang kita buat. Misal kita ini dibutuhkan biasanya ketika kita sudah masuk ke bagian form nanti ya. Jadi apa itu komen di HTML? Jadi gini. Tadi ketika di Excel tulisan seperti ini, ketika Ustadz print dokumen ini, tulisan ini muncul nggak kira-kira di print out-nya, hasil print out-nya, muncul nggak? No, jadi tidak muncul. This one too. So, same teman sekalian, with the comment in HTML. Jadi ketika kita typing comment di program yang sudah kita buat tadi, for example this one, Ustadz akan menambahkan komen seperti ini. Kita akan belajar H1 sampai dengan H6. Nah, oke, and then Ustadz close like this. Nah, teman sekalian, untuk komen seperti ini, nah ini akan di skip oleh browser, tidak ditampilkan di halaman ketika kalian open the dokumen tadi. Misal kalian double click this file, kan muncul tuh hasilnya. Nah, tulisan yang ada di sini yang Ustadz highlight ini pasti tidak muncul. Coba kalian modifikasi codingnya yang coding ini, kemudian kalian Ctrl S atau file save. Nah, kemudian kalau sudah tersimpan, ini tapi typing dulu ya. Typing dulu, kemudian kalian simpan, and then double click this file. Nah, coding yang seperti ini pasti tidak muncul. Silahkan dibuktikan ya. Oke, itu adalah komen yang ada di HTML. Ini sudah berapa menit ya, friend ya? Sudah 19 menit. Oke, we continue. Sebentar lagi. Oke, now let's masuk ke aksesoris yang ada di headernya. Nah, teman sekalian, ketika kita create tabel, ketika kita membuat create HTML code, nah di sini kan sebelumnya Ustadz sudah sampaikan ke kalian bahwa di bagian head ini nanti akan ada aksesorisnya, right? Nah, what is aksesorisnya? Nah, salah satu aksesorisnya itu adalah title, teman-teman sekalian. Jadi
kita akan tambahkan. Sebenarnya variasi penulisan bisa kalian modifikasi terserah ya, tapi ini adalah salah satu contohnya aja. Title, kemudian ini adalah tag pembukanya, kemudian belajar learn, biar beda dengan yang yang komennya. Learn reading. Nah, kemudian close. Nah, seperti ini. Ada yang variasi penulisannya itu seperti ini, friend. Nah, seperti ini. Agak jauh memang, tapi kalau misalnya kita menggunakan Notepad++ akan lebih enak dilihat. Jadi kita mengetahui ini adalah kerangka pokoknya. Ini adalah aksesorisnya. Nah, seperti itu teman sekalian. Jadi ini kalau kita rapihkan, tulisannya bisa jadi seperti ini teman-teman ya. Oh, ini Ustaz menggerakkan pakai tab ya, yang ada di keyboard kalian, bukan pakai spasi tapi pakai tab. Nah, jadi ketahuan, oh ini adalah kerangka dasarnya, ini HTML pasangannya dengan ini, body dengan ini, jadi ketahuan gitu kan. Oke, terus kalian itu adalah title-nya. And then Ustaz tunjukkan aja di sini, di mana munculnya title yang kita buat ini di dokumen HTML, di mana dia muncul. Nah, munculnya itu di sini, friend, di atas. Yang ada di browsernya Ustadz ini. Misal Ustadz this one ada week 4 sampai 6 text manipulation. Nah, ini adalah title dari dokumen HTML. Kemudian ini G9 Google Drive, ini adalah title-nya. Nah, title yang kita buat ini itu nanti akan muncul seperti itu, friend, di atas browsernya tadi. Seperti itu ya. Oke, Ustadz lanjutkan. Kalau misal terlalu cepat, nanti kalian boleh back videonya. Oke, now the last slide is about paragraph. Jadi ketika kita menuliskan sebuah paragraf, biasanya ketika di Microsoft Word maybe. Nah, kita akan menulis paragraf ya dengan ciri khasnya Word ya. Tapi ketika di HTML code ini ada ciri khasnya juga. Jadi ketika kita menuliskan paragraf, formatnya itu seperti ini, friend. And then like this. Nah, ini adalah memberikan kode ke browser bahwa yang akan kita tulis itu adalah berupa teks paragraf. Kalau misalnya tidak ada, dibiarkan kosong seperti ini, berarti secara default. Tapi nanti akan ada modifikasi bagaimana paragraf itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini adalah paragraf. Jadi misal Ustadz membuat sebuah paragraf ya, yang Ustadz coba cari misal apa ya? Misal cara membuat donat. Ada. Oke, Ustadz copy ini aja sih sebenarnya, copy teksnya aja biar tahu bahwa oh seperti itu paragraf itu. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Kita akan coba bisa nggak nih ternyata bisa. Oke, ini adalah paragraf ya, teman-teman sekalian. So, we will copy here. Oh, berarti nggak bisa di copy, friend. Oke, we try to another website. Ini kayaknya dikunci. Yang tidak website yang tidak terkenal. Kalau biasanya ID Times itu udah biasanya di lock ya, nggak bisa di copy paste. Okay, we will try this one. Wow, siapa yang suka donat? Oke, coba kita
copy and then paste here. Bisa nggak? Oke, bisa. Nah, so after this and then type like this and then kita mulai lagi. Nah, ini sebenarnya sih kalau di Notepad seperti ini kan ya. Jadi ya ada positif, ada negatifnya. Kalau positifnya ya kita tidak perlu install lagi, tapi negatifnya seperti ini. Harus full manual. Oke, coba kita next paragraph. Oh, ini yang tadi bisa nyari about, mana ini tadi? Oke, kita rapiin dulu biar enak dilihat. Oke, this is the paragraph. So, teman-teman sekalian, apa namanya? Tadi kan nggak apa-apa deh, kalian jadiin satu aja karena ini satu topik ya. Karena satu topik. Kemudian jangan lupa ketika kalian selesai membuat atau memodifikasi file ini, don't forget to save, find and save. Kalau dari keyboard Ctrl S. Nah, ini sudah sudah kita pelajari dari beberapa hal yang sudah Ustadz berikan slide-nya about heading, kemudian comment, kemudian title, and then paragraph. So, tugasnya satu aja teman-teman sekalian. Kalian selesaikan codingnya seperti ini. Kalau untuk di paragraf ini bebas ya. Untuk teksnya terserah kalian. Yang penting ada coding atau ada tagnya paragraf seperti ini. Yang seperti saya lakukan tadi. Satu paragraf berarti ada 2 P-nya. Tagnya ada 2. Nah, setelah kalian save, kemudian please open the file by click the document HTML. Nah, nanti kan muncul tuh. Nah, ketika muncul please capture kalian bisa capture dengan yang ada program yang ada di PC atau laptop, or you can capture using your camera. And then after that, hasilnya silahkan dikirimkan ke Savannah e-learning. Oke, I think that's all my student. Silahkan dikerjakan tugasnya, and then untuk kalau misal materinya terlalu cepat, kalian silahkan back videonya, kemudian diulang videonya biar mantap pemahamannya. Oke, Ustadz cukupkan, semoga bermanfaat. Ustadz ucapkan thank you very much sudah belajar IT with Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.